Shalom. Oke, puji Tuhan. Pagi tadi Tuhan tuntun saya untuk berbicara dengan judul hari ini, doa dan dosa. Doa dan dosa. Saya minta semua simak baik-baik, jangan sampai ada yang diabaikan. Jangan sampai ada yang diabaikan. Kenapa? Karena doa itu nafas hidup kita. Dan dosa membuat doa kita terhalang. Saya minta semua simak. Orang Kristen harus berdoa untuk dapat mengalami realitas Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Orang Kristen harus berdoa untuk dapat mengalami realitas Tuhan. Tapi sayang, banyak orang Kristen tetap tidak bisa mengalami realitas Tuhan. Walau mereka sudah berdoa, hal ini disebabkan karena kesalahan sendiri. Banyak orang Kristen berdoa, tetap gak pernah ngalamin Tuhan. Kenapa? Karena dia punya kesalahan sendiri. Oleh sebab itu, antara doa dan dosa ini sangat bertolak belakang. Dijawab tidaknya doa saudara juga ditentukan dari bagaimana cara hidup saudara. Saya ulang, dijawab tidak doamu, itu juga ditentukan dari bagaimana cara hidupmu. Tuhan baik, ya Tuhan baik. Tapi dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Ketika engkau hidup di dalam dosa, otomatis doamu tidak dijawab. Kesalahan siapa? Kesalahan kita sendiri. Ini bahaya luar biasa. Akhirnya apa? Kita bilang, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Saya udah gak percaya lagi sama Tuhan. Saya boleh beribadah, saya bisa beribadah. Tapi saya udah gak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena semua yang saya doakan tidak dijawab. Kenapa tidak dijawab? Harusnya itu yang dipertanyakan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Lihat ya, Tuhan itu gak budak, gak tuli. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak menolong. Terus? Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Apa yang memisahkan kamu dengan Allahmu? Ialah segala kejahatan. Itu dosamu. Yang memisahkan engkau dengan Allah, itu kesalahan kita sendiri. Terus? Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Dia bersembunyi terhadapmu. Terus? Sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Yang membuat dia tidak mendengar, itu kejahatan kita dan dosa kita. Kita gak bisa, sorry, saya maaf ya, saya bilang ya, saudara gak bakal pernah bisa ngalamin realitas Tuhan selama engkau hidup dalam dosa. Kita sering klaim ayat firman Tuhan. Matius 7 ayat 9, kita sering klaim ayat ini. Matius 7 ayatnya ke-9. Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Lihat ya. Dengar ya.
Seolah Tuhan pasti dengar semua doa tanpa mempertimbangkan dosa dan perbuatan kita. Kita klaim ayat ini seolah Tuhan pasti mendengar doa kita tanpa memperhatikan pertimbangan dosa dan perbuatan-perbuatan kita. Tidak bisa. Tuhan ngomong ini kepada anak-anak penurut yang berdoa menurut kehendaknya. Tuhan berbicara tentang ayat ini kepada anak-anak penurut yang mau dengar sama Tuhan, mau hidup di dalam jalan Tuhan. Bukan kepada anak-anak yang suka memberontak, yang suka melawan, dan hidup sembarangan. Satu ayat lagi dari firman Tuhan kita lihat di Mazmur 66 ayatnya ke-18. Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Lihat ya, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, Tuhan tidak bakal dengar. Bahayanya apa? Saudara mungkin gak ngucapin, gue benci dia, saudara gak ngucapin. Tapi hati saudara menyimpan berbagai kepahitan, dan itulah penghalang dosa, penghalang doa. Itulah penghalang doa. Lihat ya, ini salah satu alasan Tuhan tidak menjawab doa. Hati kita penuh dengan rasa benci, kepahitan. Hati kita penuh dengan rasa kecewa, rasa terbuang, dan sebagainya. Ini adalah alasan vital. Saudara perhatikan baik-baik. Takaran kejahatan atau dosa itu menjadi pertimbangan di sini untuk doa terjawab atau tidaknya. Takaran kejahatan atau dosa itu jadi pertimbangkan di sini. Terjawab tidaknya doa kita. Kita mungkin bilang, Tuhan ini kan dosa kecil. Kalau bohong itu dosa kecil. Dosa-dosa kecil lah, gak apa-apalah. Bohong-bohong tipis. Bohong-bohong dikit gak apa-apalah. Saya bilang ya, dosa tetaplah dosa. Baik dia besar maupun kecil, tetap dosa. Sama di mata Tuhan. Jika dibiarkan, doa menjadi sia-sia. Dan Allah tidak mendengar. Bisakah saudara datang dengan pahit hati? Bisakah saudara datang ke Tuhan dengan pahit hati? Bisakah saudara datang ke Tuhan dengan iri hati? Sekarang lihat Markus 11 ayat 23 sampai 26. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini kuasa doa. Betul? Terus lanjutkan, 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ketika saudara berdoa, percaya itu sudah ada di tangan saudara. Terus lanjutkan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka kamu akan menerimanya sebagai satu kenyataan. Fakta yang real doamu dijawab Tuhan. Terus lanjutkan. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Kalau kamu berdiri untuk berdoa, apa yang harus kamu lakukan lebih dulu? Terus. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Kalau ada sesuatu di dalam hatimu terhadap sesamamu, beresin dulu. Atau doamu tidak didengar Tuhan. Terus lanjutkan. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapamu tidak akan mengampunimu kalau engkau tidak mau mengampuni sesamamu. Pahit Pak, pahit Pak, pahit. Ya, saya tahu itu pahit. Tuhan pun tahu.
Itu sakit. Tapi sayang, Tuhan gak kasih kita pilihan untuk boleh tidak mengampuni. Tidak ada pilihan untuk itu. Sesakit apapun yang kamu alami, tetap kamu harus mengampuni. Gak boleh menyimpan pahit sedikit pun di dalam hatimu. Kalau kamu menyimpan pahit sedikit aja di dalam hatimu, sorry, maaf, doamu sia-sia. Sia-sia semuanya. Terus 26. Markus 11 ayat 26. Ini dikurung ya, dikurung. Ini ayat tambahan. Terus. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Kalau kamu tidak mengampuni, baca sama-sama deh. Jadi kalau kamu tidak mengampuni orang lain, jangan kamu berharap dosamu diampuni. Kalau dosamu tidak diampuni, jangan pernah berharap doamu dijawab. Kalau mau doamu dijawab, beresin yang di dalam hatimu. Beresin yang di dalam hatimu. Engkau gak bisa menjerit sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Sementara engkau menjerit di dalam hatimu, Tuhan aku benci dia. Gak bisa itu berbarengan. Sekali lagi kita lihat di Amsal 28 ayatnya 9. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Lihat ya, kalau saudara mengabaikan firman Tuhan, apa yang kamu doakan itu keji di mata Tuhan. Sekali lagi saya bilang, jika engkau mengabaikan firman Tuhan, apa yang kau minta itu kekejian. Siapa memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Hukum bisa bicara soal firman Tuhan. Dan saudara bisa lihat, hukum yang terutama apa? Markus 12 ayatnya ke-30 dan 31. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu Mengasihi Tuhan Allah, terus dengan segenap hatimu dengan sepenuh hati kita, terus dan dengan segenap jiwamu dengan segenap jiwa kita mengasihi dia, terus dan dengan tidak ada yang segenap- lain. Dengan jiwa artinya tidak ada yang lain. Terus dan dengan segenap akal budimu dengan segenap pikiranmu, akal budimu, terus dan dengan segenap kekuatanmu. semua yang adamu, kamu untuk mengasihi dia. Terus ini hukum yang pertama. Hukum yang terutama. Terus lanjutkan. 31. Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lihat ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa yang kamu ada. Dan kasihilah sesamamu. Enggak ada pandang bulu di sini. Engkau gampang mengasihi orang yang baik sama kamu. Tapi engkau begitu sulit mengasihi orang yang jahat sama kamu. Mau seperti Tuhan, kasihi siapapun tanpa pandang bulu. Tanpa melihat apa yang dia perbuat sama saya, tapi kasihi dia seperti Tuhan mengasihimu. Kita mengabaikan firman Tuhan, kita juga mengabaikan hukum Tuhan. Simak, dosa dilakukan untuk menyakiti dua pihak. Dosa dilakukan itu menyakiti dua pihak. Pihak pertama siapa? Tuhan. Kita berdosa, kita menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, kita berdosa, kita menyakiti sesama kita. Dua pihak bisa terluka karena perbuatan kita. Satu, Tuhan, ketika engkau tidak mengampuni orang lain, kamu gak sadar. Tuhan bilang, aku tahu kamu sakit, tapi dengan tidak mengampuni orang lain, kamu sedang menyakiti aku. Saya ulang sekali lagi.
Mungkin Tuhan ngomong sama saudara, sama saya hari ini. Dengan tidak mengampuni orang lain, engkau sedang melukai hati Tuhan hari ini. Tapi Pak, dia brengsek sekali. Mau dia brengsek kayak apapun, dia tetap makhluk Tuhan. Dia tetap perlu kasih Tuhan. Dua pihak yang disakiti karena dosa, yaitu Tuhan dan juga sesama. Kita berdosa karena tidak mengasihi Tuhan. Kita berdosa karena kita mengasihi diri kita sendiri. Saya bilang sama saudara, orang yang terluka adalah orang yang mendewakan dirinya sendiri. Ketika saudara menjadikan dirimu sebagai raja, gampang sekali engkau terluka. Sorry, maaf ya, satu kata saudara bisa terluka. Kenapa? Karena engkau menjadikan dirimu sebagai raja. Coba kalau engkau jadikan dirimu sebagai hamba, enggak mudah engkau terluka. Saya ulang, kalau engkau jadikan dirimu sebagai hamba, enggak mudah engkau terluka. Kenapa saya terluka, Pak? Karena saya merasa Tuhan. Karena saya merasa Tuhan, saya gampang sekali terluka. Sorry, maaf. Siapapun di sini, semua jongos. Semua jongos di sini. Saya jongos, saudara jongos. Jangan merasa diri sebagai Tuhan. Jangan pernah merasa dirimu sebagai orang yang patut dihargai, patut dihormati. Kalau engkau menaruh dirimu di situ, gampang sekali engkau terluka. Gampang banget engkau terluka. Mungkin ya, satu kedipan mata saya, saudara bisa terluka. Saking sensinya engkau. Saya bilang ya, kalau orang itu udah sensi sama seseorang, saya bisik-bisik sama Karen aja. Dia bilang, ngomongin gue. Kenapa? Udah sensi, itu udah luka. Orang ini udah luka. Kalau orang udah luka, apapun yang orang yang melukai dia lakukan, itu dianggap sebagai satu tindakan yang melukai dia. Amin gak sih? Coba ya. Kalau istri-istri sudah pernah terluka sama suami, coba nih tes. Lihat nih. Biasanya apa yang dilukai? Perasaannya. Begitu perasaannya dilukai, waduh, dia jadi curigaan sama suaminya. Lu di mana? Lagi apa? Lihat itu. Petanya di mana lu? Dilacak. Kenapa? Karena pada dasarnya dia terluka. Ketika dia terluka, dia proteksi diri dia supaya tidak dilukai lebih lagi. Sebenarnya begitu dia proteksi dirinya untuk tidak dilukai, dia sedang melukai dirinya lebih lagi. Ini prinsip luka batin. Saya bilang ini prinsip luka batin. Ketika saudara proteksi diri saudara untuk tidak dilukai, sesungguhnya saudara sedang melukai diri saudara lebih dalam lagi. Benar gak sih? Oh, betul. Pengalaman guru. Saya bilang pengalaman bukan guru. Pengalaman itu dokter yang paling mujarab. Kenapa? Saya bisa ngomong gini, karena saya produk orang disakiti. Sama ya? Sama, jangan kenceng-kenceng. Oke, lihat ya. Bahaya loh, bahaya. Kita nggak bakal ngalamin realitas Tuhan nih. Tuhan hadir, kita nggak bakal bisa ngalamin secara pribadi. Lewat doa kita nggak bakal bisa ngalamin secara pribadi. Kenapa? Karena kita dosa.
Karena kita luka. Karena kita simpen luka itu di hati kita. Sampai kapanpun saudara nggak akan pernah ngalamin Tuhan. Bahkan boleh saya ngomong sama saudara, saudara bakal kecewa sama Tuhan. Dan saudara bilang, Tuhan kau nggak ada, doa gua nggak dijawab-jawab. Tuhan pasti jawab doa saudara kalau saudara balik ke Tuhan. Kalau saudara jalan di jalan Tuhan, nggak mungkin ada doa yang nggak dijawab. Coba saudara lihat, checklist, saudara bikin checklist. Permohonan-permohonan doa saudara, panjang saudara checklist. Berapa banyak yang sudah dijawab, berapa banyak yang belum. Coba dari saudara kecil aja, dari saudara kecil. Wah, doa saudara. Wah Tuhan, saya pengen besar. Sekarang udah besar. Dulu kecil, saya kurus banget. Sampai saya bilang, Tuhan, saya pengen gemuk, Tuhan, saya pengen gemuk. Sekarang saya berdoa, Tuhan, saya pengen kurus, susah banget. Tuhan bilang, lu lari. Lihat ya, berapa banyak kita bikin checklist lah doa kita. Berapa banyak yang udah dijawab, dan berapa banyak yang belum. Ketika saudara lihat banyak yang belum, saudara bilang, kenapa Tuhan belum dijawab? Jangan tanya sama Tuhan, tapi tanya sama diri kita. Lah, apa yang gue lakukan sehingga doa ini gak dijawab? Tanya ke diri kita, kenapa doa ini gak dijawab? Matius 5 ayat 23. Ya. Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Terus 24. Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saya bilang ya sama saudara ya, jika saudara dan saya tidak peka terhadap perbuatan kita, terhadap Tuhan atau terhadap sesama, maka persembahan saudara pun jadi sia-sia. Saya ulang sekali lagi, jika saudara dan saya tidak peka terhadap perbuatan kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama, maka persembahan kita pun sia-sia, nol. Kenapa? Gua gak peka sama perasaan Tuhan. Gua gak peka sama perasaan sesama. Nol. Persoalan interaksi dengan sesama juga adalah penghambat doa-doa kita. Saya ulang sekali lagi. Persoalan interaksi saudara dengan sesama itu bisa menjadi penghambat doa-doa kita. Doa bertalian dengan relasi. Saya ulang sekali lagi, doa itu bertalian dengan relasi, baik terhadap Tuhan atau terhadap sesama. Saya ulang ya, doa itu bertalian dengan relasi, baik dengan Tuhan atau sesama. Jika saudara nggak peka di situ, percuma kita bawa persembahan. Saya pernah waktu itu satu kali ada seorang teman, dia WL, dia nangis di dalam penyembahannya, dia nangis. Malah saya datang ke dia, saya bilang gini, udah stop, lu beresin dulu masa lalu. Percuma lu datang dengan nangis-nangis, tapi bukan disentuh sama Tuhan, tapi disentuh sama masalah. Jadi siapapun mau naik mimbar, itu butuh pemberesan. Siapapun yang mau menyembah Tuhan di sini, datang saudara ke gereja, you butuh pemberesan. Kita mau angkat tangan setinggi apapun, kalau you udah beres sama Tuhan,
nggak peka sama perasaan Tuhan dan nggak peka sama perasaan sesama, persembahanmu sia-sia. Mari kita selidiki hati kita dan datang ke Tuhan dengan kebersihan hati. Kita mengampuni dan berdamai. Mengampuni dan berdamai itu bukan natur kita. Saya ulang sekali lagi. Mengampuni dan berdamai itu bukan natur kita, tapi itu natur Allah. Oleh sebab itu, kita harus minta tolong sama Tuhan. Tuhan, beri saya mengampuni orang lain. Beri saya mengampuni orang lain. Sesakit apapun itu. Kenapa? Karena itu bukan natur kita. Natur kita begini. Lu senggol, gue bacok. Itu natur kita. Itu natur kita. Tapi natur Allah. Lu injak kepala gue tetap ngasih lu. Itu natur Allah. Dan begitu kita masuk ke dalam Allah, kita harus punya natur dia. Nggak gampang, luar biasa. Jika kita tidak datang ke Tuhan, kita nggak bakal punya natur Tuhan. Natur Tuhan itu kudus. Natur kita itu dosa. Bagaimana caranya supaya saudara bisa datang ke Allah yang naturnya adalah kudus? Ayo, gimana caranya? Saudara bisa datang ke Allah yang naturnya adalah kudus. Kalau kita naturnya dosa, Tuhan mati di kayu salib, dia jadi perantara kita. Tuhan bilang ini, aku pernah menjadi manusia dan aku tahu cara menanggulangi manusia. Dia jadi pengantara, dia hidup di dalam saudara. Roh Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Oleh dia datang kepada Allah. Yesus membawa saudara untuk datang kepada Allah. Dia jadi perantara. Terus? Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara Lihat, mereka. dia hidup senantiasa, artinya sampai hari ini dia hidup. Sampai hari ini dia hidup. Hidup di mana? Hidup di dalam saudara, hidup di dalam saya. Sebagai apa? Sebagai pengantara kepada Allah yang adalah kudus. Di mana kita adalah manusia dosa. Bukan natur kita kudus, tapi natur Allah kudus. Nah, Tuhan hidup di dalam kita. Naturnya itu kudus supaya saudara dan saya menjadi kudus. 1 Yohanes 2 ayat 1. Satu Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Terus? Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Lihat ya, kalau kita sudah berbuat dosa, kita punya pengantara kepada Bapa. Tapi jangan dilegalisir dosa. Jelas ya? Banyak orang doa tapi tidak dijawab. Maka orang itu berkata, tidak ada Tuhan, apa gunanya aku berdoa? Sampai hari ini mulai kehilangan Allah. Sampai kehilangan Allah. Kehidupan rohaninya semakin hari semakin merosot. Lihat, kehidupan rohani semakin hari semakin merosot. Kenapa? Dia nggak ngalami realitas Allah. Simak baik-baik. Kehidupan rohani sama kehidupan jasmani itu 11-12, identik. Kemerosotannya akan terus-menerus melaju jika kita tetap lakukan hal yang merusaknya. Jika saudara tetap lakukan hal-hal yang merusak, kemerosotan rohani akan terus terjadi. Sama seperti kemerosotan jasmani, itu sama. Apa yang membuat jasmanimu rusak? Apa yang membuat jasmanimu rusak? Misalnya, nikotin, minuman keras, narkoba, itu membuat jasmanimu rusak. Kalau engkau tetap lakukan itu, jasmanimu makin merosot, makin rusak. Sama kayak rohani. Kalau kita ada sakit rohani dan kita diemin itu, saya bilang sama saudara, saudara akan mengalami kemerosotan rohani
makin hari makin dalam. Tambah terikat kita dengan dosa, simak. Tambah terikat kita dengan dosa, tambah merosot kerohanian kita. Tambah terikat saudara dengan dosa, tambah merosot rohani saudara. Tambah merosot rohani saudara dan saya, tambah jauh kita dari jawaban doa. Tambah merosot, tambah nyungsep rohani kita, tambah jauh dari kita dari jawaban doa. Dan ketika doa kita mulai terabaikan, yang kita pertanyakan adalah keberadaan Allah. Sampai Allah hilang dari benak kita. Sampai Allah benar-benar hilang dari benak kita. Dari pikiran kita, dari hati kita. Allah sudah hilang luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi mengalami Allah secara pribadi. Mau salahin siapa? Kita sendiri, karena kita dibiarkan dosa itu hidup di dalam kita. Saya bilang ya, dosa itu kayak sel kanker. Kalau nggak dibunuh, dia yang bunuh. Dosa itu kayak sel kanker. Kalau saudara nggak matiin, dia yang bikin mati saudara. Pertobatan itu adalah pengakuan dosa. Pertobatan itu pengakuan dosa penting sekali. Demi relasi saudara dengan Allah yang kudus. Dan demi dijawabnya doa-doa kita. Kalau doa kita nggak dijawab, kita perlu pengakuan dosa. Kita perlu pertobatan. Esra 10 ayatnya ke-11. Esra 10 ayat 11. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lihat ya, pisahin dirimu dari semua yang bisa menyebabkan engkau berdosa. Saya ulang sekali lagi, pisahin dirimu dari apa yang bisa membuat engkau berdosa. Kalau si A bisa membuat engkau berdosa, lebih baik engkau jauhi dia. Kenapa? Daripada engkau mati rohani dan rohanimu merosot. Kalau si B bisa membuatmu berdosa, jauhi dia. Kenapa? Daripada engkau merosot. Mazmur 2 ayatnya ke-5. Nah ini, Mazmur 2 ayat 5, bertobat harus dibarengi dengan melakukan kehendak Allah. Atau melakukan firman Allah. Mazmur 2 ayat 5. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Terus? Mazmur 2 ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion. Aduh, saya salah ayat nih. Bukan Mazmur 2 ini. Bunyinya begini, pokoknya bunyinya begini. Ketika engkau bertobat, engkau harus melakukan kehendak Allah. Engkau harus melakukan firman Tuhan. Apa pertobatan itu identik atau sejalan dengan firman Allah. Kalau engkau bertobat dan engkau tidak melakukan firman Allah, engkau belum bertobat. Kalau engkau bertobat, engkau harus melakukan kehendak Allah atau firman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengampunan itu bertalian dengan pengakuan. Pengampunan bertalian dengan pengakuan. Tanpa pengakuan, tidak ada pengampunan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya mengaku dosa saya. Kalau saya minta ampun, tapi saya tidak mengaku dosa saya, nggak ada pengampunan. Pengampunan harus bertalian dengan pengakuan. Pengampunan harus bertalian dengan pengakuan. Saya ngaku di hadapan Tuhan kalau saya bersalah. Saya ngaku di hadapan Tuhan kalau saya telah melakukan A, B, C, D. 1 Yohanes 1 ayat 9. Di situ baru saya dapat pengampunan dari Tuhan. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita. Kalau saudara mengaku, kalau saudara nggak mengaku ya nggak bakal diampuni. Terus? Maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Orang yang sudah terikat, orang yang sudah terikat dengan dosa, itu nggak bakal bisa mengaku dosanya. Betul gak sih? Betul gak? Saya ulang sekali lagi, kalau orang sudah terikat dengan dosa, dia nggak bakal bisa mengampuni dosanya. Mengakui dosanya, nggak bakal bisa. Contoh, si A hidup dengan perempuan lain, dengan istri muda misalnya. Walaupun sudah tua istrinya. Perempuan ini sudah tua, tetap disebut istri muda misalnya. Dia hidup dengan perempuan ini. Karena dia sudah terikat, dia melakukan hubungan segala macam. Dia udah nggak lagi mengaku dosanya. Kenapa? Karena dia sudah merasa dirinya benar di situ. Udah ngerasa nyaman. Begitu saudara sudah ngerasa nyaman dengan ikatan, saya bilang, you nggak akan bisa ngaku dosanya. Dan di situ tidak ada pengampunan. Keberadaan Tuhan di dalam hidup kita membuat kita tidak nyaman dengan dosa-dosa kita. Berbahaya kalau saudara sudah merasa dosa itu sah dan dosa itu nyaman. Saya bilang, bahaya hidupmu. Kenapa? Neraka ada depan mukamu, engkau nggak tahu. Maaf saya bilang. Neraka ada di depan pintu kita, depan muka kita. Kita nggak tahu, itu bahaya banget. Yakobus 5 ayat 16 sampai dengan 19. Yakobus 5 ayat 16 sampai 19. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kamu harus mengaku dosamu terus. Dan saling mendoakan. Supaya kita bisa saling mendoakan. Terus. Supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh. Kalau kamu benar-benar mau sembuh, kamu harus akui dosamu. Kalau kamu benar-benar mau ditolong Tuhan, kamu harus akui dosamu. Dan itu sebagai suatu kesalahan. Terus. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lihat, kalau engkau adalah orang benar, engkau mengaku dosamu dan engkau diampuni. Nah, simak nih ayat 17 ya. Yakobus 5 ayat 17. Kenapa sih harus dihubungin dengan Elia? Kenapa harus dihubungin dengan Elia? Terus lanjutkan. Elia adalah manusia Elia biasa. adalah manusia biasa. Kenapa harus digaris bawahi di situ? Elia adalah manusia biasa. Karena ini bicara soal doa. Kenapa ada kata Elia adalah manusia biasa? Terus. Sama seperti saudara dan saya. Elia itu sama kayak kita. Kita nggak kurang kuasanya seperti Elia. Kita sama seperti Elia. Terus. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Lihat, dia manusia biasa tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Terus. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bisa bayangin 3 tahun setengah. Bumi kering, gak ada hujan sama sekali. Bisa bayangin Elia berdoa, manusia biasa berdoa terjadi. Manusia biasa, maksudnya apa? Yakobus bilang begini. Yakobus bilang gini, Elia bukan orang tanpa dosa. Bagaimana supaya doa didengar Tuhan? Elia bukan orang tanpa dosa. Tapi bagaimana supaya doanya didengar? Dia mengaku dosanya. Dia mengaku dosanya, baru doanya didengar. Simak ya, garis bawahi. Tolong garis bawahi. Orang yang memiliki kebenaran bukan berarti tidak berdosa. Orang yang memiliki kebenaran bukan berarti dia tidak berdosa, tapi tidak menyembunyikan dosa dan tidak menyimpan dosanya. Orang yang memiliki kebenaran tidak menyembunyikan dosa dan tidak menyimpan dosanya. Amin.
Baca deh 1 Yohanes 1 ayat 10. Mungkin saudara bingung, saudara bilang, lah orang memiliki kebenaran kok bisa tidak berdosa? Nah, terus 1 Yohanes 1 ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, tidak ada berbuat dosa, terus maka kita membuat dia menjadi pendusta, kita bohong. Terus dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. sekali lagi saya bilang, orang yang memiliki kebenaran bukan berarti tidak berdosa, tapi tidak menyembunyikan dosa dan tidak menyimpan dosa. Kebenaran terwujud dalam diri kita ketika kita hidup di dalam pertobatan. Kebenaran itu terwujud dalam diri kita ketika saudara dan saya hidup di dalam pertobatan. Allah minta sama kita, ampuni dan lupakan kesalahan orang. Betul gak? Berarti Tuhan juga melakukan hal yang sama, betul gak? Kalau Tuhan minta kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, berarti Tuhan juga melakukan hal itu. Betul? Betul gak? Kalau Tuhan berkata, aku mengampunimu, dan Tuhan bilang, aku melupakan dosamu, apakah Tuhan amnesia? Yang dimaksud melupakan artinya, Tuhan memilih tidak mengingat dosamu. Yang dimaksud dengan melupakan artinya Allah memilih tidak mengingat dosamu. Tapi sayang, ketika orang menikmati dosanya, orang itu yang mengingatkan Allah akan dosanya. Ketika saya menikmati dosa saya, berarti saya sedang mengingatkan Tuhan akan dosa-dosa yang saya lakukan. Walaupun Allah bilang, aku melupakan kesalahanmu. Tapi kalau aku menikmati dosaku, aku membuat dia ingat terus sama apa yang aku lakukan. Aku mengingatkan dia akan dosa-dosa itu. Bahaya gak sih? Bahaya gak sih? Sekali lagi saya bilang, kalau Tuhan bilang, ampuni dan lupakan. Berapa banyak dari kita melupakan kesalahan orang lain? Dosa itu identik dengan kesombongan dan keangkuhan. Betul gak? Waktu dosa masuk di Taman Eden, iblis bilang apa? Kamu akan jadi seperti Tuhan. Dosa itu identik dengan kesombongan dan keangkuhan. Jadi orang yang menikmati dosa adalah orang yang sangat sombong dan angkuh. Saya ulang sekali lagi, orang yang menikmati dosa adalah orang yang sangat sombong dan angkuh. Dan orang yang tidak mengampuni orang lain adalah orang yang sangat sombong dan angkuh. Jadi pengakuan dosa itu berhubungan dengan kerendahan hatian. Amsal 28 ayatnya ke-13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Kalau saudara menyembunyikan pelanggaran saudara, sampai kapanpun saudara tidak beruntung. Menyembunyikan bukan berarti, saudara, artinya di sini adalah tidak mau mengakui dosa saudara. Tidak mau mengakui kalau saudara lemah. Tidak mau berubah, menikmati dosa itu. Lihat, kalau saudara nikmatin dosa, kalau saudara nikmatin dosa, saya bilang, you adalah orang yang tidak beruntung. You adalah orang yang tidak beruntung kalau engkau nikmatin dosa itu. Waduh. Tapi ketika saudara mengakuinya, meninggalkan dosa itu, saudara mengalami kasih sayang Tuhan. Amin. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Pekat, merah pekat. Kirmizi itu merah pekat. Terus Akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. lihat kuasa pertobatan. Kuasa penebusan lewat suatu pertobatan.
sepekat apapun dosamu, akan diputihkan seputih salju. Wih, luar biasa loh. Mengapa dosa diperlambangkan dengan darah? Yesaya 1 ayat 15. Kita mundur beberapa ayat ke belakang. Yesaya 1 ayat ke-15. Yesaya 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk Apabila kamu berdoa, menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. aku akan memalingkan mukaku. Terus, Bahkan sekalipun kamu berkali-kali walaupun berdoa, kamu berkali-kali berdoa, terus aku tidak akan mendengarkannya. aku tidak akan mendengarkannya. Terus, Sebab tanganmu penuh dengan darah. sebab tanganmu penuh darah. Orang yang kepahitan, doanya nggak akan didengar Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa, menikmati dosa, saya bilang, engkau tidak didengar Tuhan. Engkau nikmati dosa, engkau tidak didengar Tuhan. Bahaya gak sih? Bisa bayangin, kenapa dosa itu dilambangkan dengan darah? Darah bukan berarti pembunuhan. Darah ini berarti kejahatan. Di sini berarti kejahatan yang harus dibayar dengan kematian. Bisa lihat, upah dosa adalah maut. Engkau hidup dalam dosa, engkau hidup dalam maut. Oleh sebab itu dosa dilambangkan dengan darah. Orang yang berbuat dosa harus bertanggung jawab atas dosanya. Ini diibaratkan dengan penumpahan darah. Bukan berarti keliling nembakin orang satu-satu. Enggak. Tangan yang penuh darah bukan berarti keliling saudara tembak orang satu-satu. Bukan. Tapi ketika saudara hidup dalam dosa, kepahitan atau apapun, saudara sedang mempunyai tangan yang bersimbah dengan darah. Tuhan pernah ngomong sama saya, you pahit hati, you jangan ambil perjamuan. Kenapa? Orang yang pahit hati, tangannya penuh darah. You menikmati dosa, tangannya penuh darah. Halo, serem gak sih? Ya, terus ayat berikutnya. Ayat 16, tadi udah dibaca. Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Berhentilah berbuat jahat. Terus, ayo stop berbuat jahat. Terus ayat 17. Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik. Nah, bertobat, lakukan firman Allah. Terus, Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. ya artinya di sini, orang yang butuh pertolongan, engkau tolong. Orang yang butuh pertolongan, tolonglah dia. Di situ bukti keadilan Tuhan. Amin. Lihat ya, pertobatan menyangkut tindakan-tindakan bersihkan diri. Berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Itu yang namanya bertobat. Bertobat, berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Doa menjadi tidak ada kuasa karena tidak adanya realitas Allah. Sekali lagi saya bilang, dosa tidak menjadi tidak ada kuasa karena tidak ada realitas Allah di dalamnya. Karena tidak adanya pertobatan. Kita mundur beberapa ayat lagi ke belakang. Ayat 11. Ya, dari ayat 11. Yesaya 1 ayat 11. Yesaya 1 ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Buat apa sih korbanmu yang banyak-banyak? Terus? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Tuhan gak butuh persembahan kita. Terus? Ayat 12. Yesaya 1 ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, Waduh,
Terus Siapakah yang menuntut itu daripadamu, kamu datang di dalam hadirat Allah. Siapa yang nuntut itu daripadamu? Terus bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? ayat berikutnya 13. Yesaya 1 ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Lihat terus. Kalau kamu merayakan Merayakan bulan baru ini bicara soal ibadah. Kamu datang ibadah. Kamu datang di hari Minggu. Kamu datang persekutuan. Kamu datang ini. Lihat apa? Dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Apa yang kamu lakukan sebenarnya jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau berubah dan tidak mau bertobat sungguh-sungguh. You lipat tangan, you tutup mata begini. You tidak mau ngampunin orang, you tidak mau berdamai sama orang. Itu jahat luar biasa. Sementara kita butuh tangan Tuhan. Sementara kita tidak mau mengulurkan tangan bagi orang yang menyakiti kita. Itu jahat banget. Kita mau diampuni, tapi kita tidak mau mengampuni. You boleh ngomong hebat, boleh melakukan apapun yang hebat, tapi kalau kita tidak mau mengampuni, itu nol. Nol. Ayat 14. Yesaya 1 ayat 14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Aku benci ngeliatnya. Aduh. Beresin. Pemberesan itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban. Terus. Semuanya itu menjadi beban bagiku. You tidak bertobat itu jadi beban bagi Tuhan. Terus. Aku telah payah menanggungnya. 15. Yesaya 1 ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 17. Yesaya 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. 18. Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah Tuhan kita ngajak berperkara. sama saudara. Ayo berperkara sama aku. Terus. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi apapun, sejahat apapun engkau. Terus. Akan menjadi putih seperti salju. Kalau engkau mau bertobat, Tuhan beresin semuanya. Mau doamu didengar Tuhan? Saya ulang, mau doamu didengar Tuhan? Gimana caranya? Bertobat, akui dosamu sebagai satu kesalahan. Berdamailah dengan sesama. Jangan ngelihat apa kesalahan orang, tapi lihat apa kesalahan kita terhadap Tuhan. Sekali lagi saya bilang, jangan pernah lihat apa yang orang lain lakukan bagi kita, tapi lihat apa yang kita lakukan kepada Tuhan ketika saudara tidak mau berdamai dengan orang lain. Lihat apa yang saya telah lakukan ketika saya sakit hati sama orang. Ayo kita semua beresin diri kita. Buat demi satu relasi yang indah dengan Allah. Saudara tidak pernah bisa ngalahin roh jahat kalau saudara tidak pernah berjalan bersama pribadi yang telah kalahin roh jahat. Saudara gak bakal bisa ngalahin roh jahat kalau saudara gak pernah berjalan bersama pribadi yang telah mengalahkan roh jahat. Saudara tidak pernah bisa jadi pemenang kalau saudara tidak pernah berjalan bersama Yesus yang adalah pemenang. Bertobat jauh lebih baik daripada persembahan. Kalau saudara mau doamu didengar Tuhan, mulai hari ini beresin dirimu. Sesakit apapun yang orang lakukan bagimu, mungkin kau merasa disingkirkan,
mungkin kau merasa terbuang, mungkin kau merasa terabaikan. Ingat, Tuhan tidak pernah mengabaikanmu. Orang boleh ngabain kita, orang boleh bilang kita jelek, bilang kita begini, tapi lihat di mata Tuhan kita indah luar biasa. Perbaharui hatimu hari ini, doamu akan didengar Tuhan. Tuhan berkati.